Satu dari 4 anggota komplotan pencuri motor di Pringsewu ditangkap polisi Selasa siang. Tersangka bernama Hendra Setiawan, warga Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Hendra ditangkap tidak melawan saat sedang menunggu temannya di pinggir jalan. Motornya dijual semua, udah. Berapa? 3 teman tersangka masih buron. Komplotan ini biasa mencuri motor pengunjung hiburan pada hajatan warga seperti pentas kuda lumping dan organ tunggal. Kamu dapat bagian berapa? Itu dijual kepada temannya sendiri, ya, dan sudah kita amankan 1 unit kendaraannya. Kemudian pelaku ini sendiri merupakan residivis. Pelaku ini pernah melakukan juga penipuan penggelapan di tahun 2019 dan Hendra mengaku mencuri 2 motor di Pringsewu. Motor itu telah dijual ke penadah dan hasilnya dibagi rata dengan 3 temannya. Gunawan, Anggi, kamu tugasnya? yang bawa motor. Oh, yang bawa motor. Terus si Ranggi tugasnya apa? Dia yang metik. Oh, dia yang metik. Yang metik si Ranggi doang. Ya. Terus sisanya si duanya kemarin ngapain? Yang satunya mantau. Oh, mantau. Yang satunya lagi yang skor itu yang bawa satunya. Motor satunya. Ya. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu 3 teman tersangka Hendra dan penadahnya. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Ditangkap katanya sempat ngelawan ya? Ya kaget Pak, nggak tahu. Penyidikan perkara magelar proyek dengan tersangka Akbar Bintang Putranto yang ditangani Polresta Bandar Lampung terus bergulir. Selasa siang, seorang kontraktor berinisial YRS yang jadi korban penipuan tersangka Akbar menyerahkan tambahan barang bukti kepada polisi dalam perkara itu. Barang bukti itu berupa kwitansi pembayaran uang kepada tersangka Akbar sebesar 2,6 miliar rupiah. Uang itu sebagai setoran beberapa proyek perbaikan jalan di Lampung Selatan pada 2019. Untuk meyakinkan supaya korban mau menyerahkan uangnya, tersangka Akbar mencatut nama sejumlah pejabat dan istri pejabat Pemkab Lampung Selatan sebagai pemberi proyek. Namun setelah menyerahkan uang miliaran rupiah itu, korban tidak kunjung mendapatkan proyek yang dijanjikan tersangka. Mengiming-imingi lagi proyek, ternyata itu semua modus semua. Menurut keterangan beliau, keterangan tersangka bahwa aliran dana itu sudah menyebar ke beberapa pejabat dan salah satunya ke istrinya pejabat tersebut. Akbar Bintang Putranto ditangkap di sebuah tempat penginapan sewa di Sukarame, Bandar Lampung pada Senin dini hari lalu. Tersangka ditangkap setelah buron selama 3 tahun. Ia mengakui perbuatannya dan uang korban telah habis terpakai untuk foya-foya. Kami ikhtiar proyek, Bang. Masalah proyek? Iya. Proyek Di Lampung Selatan. Lampung Selatan, tahun berapa? 2019. Pengadaan apa itu? Yang lebih paham Pak Yusar, pengadaan jalan kayak pengadaan jalan. Kamu broker untuk ngambil duit setorannya? Enggak. Jadi? Kita ikut sama-sama nawar. Atas nama siapa? Bupati atau kepala dinas? Gimana? Atas nama kepala dinas? Saya, Bang. Atas nama saya dan Pak Yusar. Kamu sendiri atas inisiatifmu Saya dan sendiri? Pak Yusar. Untuk Pak kerja Yusar, ya. untuk kerjaan itu sendiri ya? Iya, Pak Yusar. Tahun 2019 Ya. di Lampung Selatan. Ya. Korban mendesak polisi mengusut tuntas kasus ini karena diduga melibatkan sejumlah pejabat di Lampung Selatan yang nama-namanya telah disebutkan tersangka Akbar. Kasus ini mencerminkan maraknya korupsi di kantor pemerintahan yang masih memungut uang setoran proyek. Robi Lasto melaporkan dari Bandar Lampung. Desa Pura Laksana, Kecamatan Waitenong, Lampung Barat, kini memiliki tempat rekreasi kolam renang yang dibangun dari dana desa dan dikelola oleh badan usaha milik desa. Namun siapa sangka, lahan yang dipakai untuk lokasi wisata dulunya adalah lahan kosong yang dipakai untuk pembuangan air limbah produksi tahu dan tempe.
Tempat rekreasi Cai Kahuripan itu dibangun setelah mereka belajar ke sebuah desa di Jawa Tengah. Apalagi di wilayah itu memiliki sumber daya air yang melimpah dan masih alami. Ini ada lahan yang memang tidak produktif saat itu kan, sebelum kita buka seperti ini masih tempat limbah lah, limbah tahu tempe yang baunya luar biasa. Karena lihat di daerah luar itu yang punya wisata itu desanya berkembang, desanya punya pendapatan, desanya punya sumber penghasilan. Maka saya dan rekan-rekan dan seluruh masyarakat LHP bermusyawarah bagaimana kalau ini kita bikin wisata Cai Kahuripan. Pengunjung yang kebanyakan anak-anak sangat senang karena untuk bisa ke kolam renang kini tidak jauh lagi. Para orang tua juga tak terlalu keberatan karena tiket masuknya terjangkau Rp5.000 per orang. Sering berenang di sini? Sering. Mahal nggak tiket masuknya? Enggak. Berapa? 5. Murah ya? Seru nggak berenang di sini? Seru. Kenapa kok seru? Karena prosokannya tinggi. Prosokannya tinggi ya? Airnya gimana? Dingin nggak? Dingin nggak airnya? Dingin. Sejak dipugar pada 2021, pihak desa berencana akan terus mengembangkannya. Selain wisata kolam renang, juga dibuka wahana lain, seperti taman stroberi dan lapangan futsal. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.